Ada yang bilang beberapa oknum hakim di Indonesia itu ada yang nggak tegas, tidak jujur, gampang dipengaruhi. Ini kenapa? Gue rasa ini karena masalah jenjang karir. Lu kalau jadi hakim jujur di Indonesia, mentok-mentoknya cuma jadi hakim anti suap. Coba lu jadi hakim gak jujur. Lu kebutuhan hidup lu meningkat, lu jadi hakim penerima suap. Nanti udah puas nerima, pengen lagi jadi hakim pencari suap. Udah mulai terkenal, kaya, mulai sombong. Jadi hakim pasang tarif suap. Tapi biar ketahuan gak mahal-mahal banget, tidak ada ditulis tarif bawah. Tapi ya, kalau ngomongin soal hakim yang tidak tegas itu nggak cuma ada di hukum. Hakim yang tidak tegas ada juga di olahraga, hakim garis. Ya kalau hakim garis udah nggak tegas, dia keputusan banyak salah, yang kena wasit. Wasitnya ntar diteriakin sama supporter klub-klub. Supporter klub-klub tuh kalau udah neriakin wasit kompak semua. Iya, slogan mereka walaupun berbeda-beda klub tapi tetap satu yel-yel. Teriak, wasit oblok, wasit oblok. Kan kasihan kalau wasitnya minder gimana? Makanya harusnya PSSI bikin Universitas Ilmu Wasit. Jadi wasit yang mimpin pertandingan Liga Indonesia minimal lulusan S1. Kan enak kalau diteriakin, wasit oblok, tinggal dia datengin. Prit! Dia keluarin ijazah S1. Saya sarjana ilmu wasit. Kuliah PSSI aja. Thank you Kokoide. Tepuk tangan buat Koide. Bang Farhat, tadi kan Koide ngomongin soal Indonesia, apa PSSI atau persepak bolaan di Indonesia. Kalau pandangan sebagai seorang pengacara, bagaimana Bang? Gila ini acara Metro serius banget. Ya, tidak ada beres-beresnya, berantem terus. Mending kita nonton acara kita ini aja. Kira. Asik! Baik, setelah kita saksikan dari Bogor, Aziz doa ibu. Koide. Kemudian akan kita saksikan McDonald. McDonald Bang, McDonald. Oke, terima kasih Bang. McDonald. Emang saya domba Garut. Aduh, Farhat Abbas, tepuk tangan dulu dong. Jadi seorang pengacara bagi dia itu mudah, tapi jadi komedian itu susah. Cuma kami yang bisa. Siapa kamu? Enggak lah ya, saya senang karena akhirnya ada calon presiden yang berasal dari kita semua. Yang muda-muda, maaf yang tua-tua maaf ya. Tapi nggak apa-apa Pak, jadi orang tua tuh harus bangga Pak. Karena pernah merasakan muda. Nah anak muda, emang bisa lu nanti ngerasain tua? Belum pasti. Gimana kalau keluar dari sini tiba-tiba stroke? Hargailah mereka, makanya lulus cepat-cepat. Jangan kelamaan, keenakan buat mereka bayar terus. Wajah hukum Indonesia. Maling ayam dihukum berat, sedangkan maling duit rakyat dihukum ringan. Koruptor. Polisi. Kalau maling ayam, itu nungguin digebukin dulu ngeliatin. Baru setelah babak belur, baru dibawa. Oh stop. Mukanya udah kesini. Wah udah rusak Pak. Betul. Tapi maling duit rakyat, diamanin polisi duluan. Wah baru digebukin yang lapornya dia. Itu kan salah, benar nggak? Jadi begini, jangan-jangan si koruptor ini adalah lanjutan sekolahnya maling ayam. Karena maling ayam ini dendam.
gue cuman maling ayam aja dihukum berat. Oke, langkah gue berikutnya adalah jadi koruptor, hebat. Tapi ada juga sih sebenarnya koruptor yang dihukum berat. Tahu nggak korupsi apa? Korupsi uang hasil maling ayam. Berat. 2 kali. Udah korupsi digebukin dulu terus polisinya. Terima kasih, saya McDanny. Terima kasih. Saya akan menilai tadi. Ya, menilai, oke. Di sini penalaran orang tentang masalah hukum masih ragu-ragu, termasuk saya sendiri kaget. Tapi begitu perumpamannya ayam, langsung tertawa semua. Ternyata ayam ini termasuk juga bahan untuk lucu-lucuan. Oke, jadi saya cocok untuk jadi tim suksesnya Abang? Tim ayam aja. Oke, nanti kita balik lagi ya Bang ya. Kita balik lagi di sini Bang, kita balik lagi masih membahas tentang wajah hukum Indonesia karena masih ada satu komik lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di mana Bang? Stand up comedy. Battle of Comedy. Saya McDanny masih bersama Presiden Muda Indonesia, calon presiden insya Allah. Farhad Abbas. Masih di acara apa Bang? Stand up comedy. Battle of. Battle of. Kita panggil langsung, ini dia Nota Slim Boy Semi. Di sini kan ada capres muda nih, Bang Farhad Abbas. Dia mau mencalonkan jadi presiden. Ini gue setuju banget, karena dari seluruh presiden yang pernah ada, Bung Karno, Soeharto, cuman dia yang paling berani. Berani sumpah pocong. Tapi mungkin itu gara-gara pocongnya juga cuman berani sumpah Farhad ya. Lucu. Jangan sakit hati ya Bang, ini serius. Wajah hukum Indonesia, karena hukum ini bermasalah, Indonesia juga bermasalah, ada krisis kepemimpinan. Dari dulu gua perhatiin bahwa dari zaman raja-raja, pemimpin kita itu mungkin gak ada yang sempurna, gak ada yang bagus. Dan pemimpin yang bagus menurut gua di zaman raja-raja itu cuman Brahma Kumbara. Dan itu tokoh fiktif gitu kan. Dan kalau bicara wajah hukum Indonesia, penegakan hukum yang garda paling depan itu namanya polisi. Gua gak suka sama polisi. Tapi bener gue gak suka sama polisi. Gue bener-bener nih, gue benci sama polisi. Gue sukanya sama Polwan. Yeah. Polisi ini juga banyak kejahatan-kejahatan malah didiamkan. Ada satu yang gue setuju, kalau polisi ngediamin, yaitu orang gak pakai helm. Ya orang gak pakai helm diamin aja, terutama tuh yang dari ormas-ormas itu. Karena helm kan fungsinya untuk melindungi kepala yang ada otaknya. Sedangkan mereka punya mereka nggak perlu helm. Bicara apa lagi? Lalu di TV sebelah itu ada acara namanya investigasi, menginvestigasi hal-hal yang menurut gua nggak penting, ya kan? Bakso tikus, nugget dari udang busuk, saus dari pepaya busuk, diinvestigasi doang, tapi nggak pernah ada yang ditangkap, nggak pernah. Itu kan cuma nakut-nakutin doang. Ya kalau misalnya cuma nakut-nakutin gak ditangkap, ngapain kan diinvestigasi kan? Biarin aja. Ya kan? Biarin aja. Ternyata tikus itu enak gitu. Dan pelakunya itu kan ibu-ibu. Tuh pernah tuh ibu-ibu bisa membuat nugget dari udang busuk. Ini hebat nih. Ini jangan ditangkap. Ini harus dikasih hadiah Nobel. Bisa mengatasi masalah krisis pangan. Iya kan? Investigasi, hal-hal yang kecil ini penting nih, penting. Hal yang kecil, bakso tikus, nugget dari udang busuk, pepaya busuk dijadiin saus, yang kecil-kecil. Mana yang kasus-kasus besar? Senturi, Hambalang, Munir mana? Itulah hukum Indonesia, berani yang kecil-kecil. Iya kan? Di sini ada Bang Farhad Abbas. Bang Farhad Abbas, kebanyakan orang, Abang udah tahu ya, banyak orang yang pro kontra terhadap Abang. Ada yang gak suka ya. Ya itu mungkin tak kenal maka tak sayang ya.
Jadi kalau di sini lu nggak suka sama Bang Farhad, mungkin karena nggak kenal aja. Lu kenalan lebih dalam, dari nggak suka jadi benci lu. Jangan sakit hati Bang, ini serius. Ya nggak apa-apa kalau Abang terpilih jadi presiden, saya jadi menteri ya. Saya Menkominfo ya Bang. Saya bisa nginstal ulang Windows. Selamat yang sama gue Semi. Luar biasa. Gimana Bang? Gimana? Semangat idealisme hukumnya lebih hebat dari pengacara, bahkan lebih hebat daripada presiden. Jadi yang saya lihat tadi, apabila yang kecil-kecil disikat juga, orang yang pertama yang ditangkap itu Bapak. Karena Bapak membangunin ayam. Bang Farhad boleh pegang ini sebagai kehormatan. Nanti siapa di antara mereka semua yang Bang Farhad anggap bisa mewakili masyarakat yang mungkin menganggap wajah hukum di Indonesia ini harus diperbaiki. Kita berempat. Dari sebelah kiri Bang. Aji Stoibu. Koide. Semi. McDanny. Abang pilih siapa Bang? Diserahkan langsung. Semuanya idealis, ini buat 4 orang. Tapi yang nyindir Senturi dan Hambalang yang lebih berhak mendapat ini. Berdiri. Ya. Ya, Indonesia itu harus seperti ini. Lucu, santai, serius, berbobot, berilmu, dan oke. Indonesia itu tidak boleh kayak pejabat, bagus, gagah, terkenal, tapi korupsi. Terima kasih banyak Bang Farhad, terima kasih banyak. Semi, Nathan Slimboy, Koide, Aji Stoibu, McDanny, terima kasih banyak. Saksikan hari Selasa di Stand Up Comedy Battle of